Shalom Bapak Ibu dan Saudara dimanapun berada, bertemu lagi di Sapaan Gembala GKI dengan saya Pendeta Kesha Hestika Suranta dari GKI Coyudan Solo. Mari sebelum kita akan bersama-sama diterangi oleh kebenaran sabda cinta Tuhan, kita memohon hikmat-Nya dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa sumber segala hikmat, kami sungguh membutuhkan firman-Mu yang menjadi satu-satunya pedoman dan kompas kehidupan kami yang paling tepat dan benar. Menunjukkan bagaimana kami harus menjalani hidup ini dan kemana langkah kaki kami harus kami arahkan. Biarlah sabda kebenaran firman-Mu menenangkan badai hati kami, membuat perjalanan kami kembali lebih jernih dan jelas untuk kami sungguh boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan selalu membimbing kami. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25 dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Siapa dapat menemukan arti hidup ini terlalu dalam untuk dapat dimengerti. Namun, aku tekun belajar dan mencari pengetahuan supaya mendapat hikmat dan jawaban atas segala pertanyaan. Aku mencoba mengerti bahwa dosa itu kebodohan dan kejahatan adalah kenekatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam judul Renungan Kerendahan Hati, hari ini kita belajar dua petuah kebijaksanaan dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 24 sampai 25 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tentu kita semua pernah mendengar sebuah kalimat yang populer yang mengatakan bahwa semakin seorang manusia belajar, semakin ia justru mengetahui bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Dari kalimat populer ini kita dapat berefleksi bahwa keinginan besar seorang manusia untuk belajar dalam hal apapun, bisa dalam hikmat kebijaksanaan dalam pengalaman hidup, dalam pengetahuan dalam rupa akademisi, apapun bentuk pengetahuannya, apapun bentuk keinginan besarnya untuk belajar ternyata membuatnya justru bukan makin merasa tahu. Tetapi orang yang belajar dalam segala pengalaman hidupnya, dalam segala pengetahuan yang ada di dunia ini, justru seharusnya membuat dia menyadari bahwa semakin dia belajar, semakin dia tidak mengerti, semakin dia belum tahu, semakin dia sadar bahwa ada banyak sekali hal di dalam dunia ini yang belum dia tahu. Hari ini kitab Pengkhotbah dengan sangat jelas mengatakan bahwa perkara hikmat, ketika seseorang mencari hikmat dengan sedemikian rupa, ternyata ia menemukan satu kenyataan. Bahwa dalam pencarian hikmat itu sendiri, makin dia ingin mengerti tentang makna dan tujuan hidup ini, makin dia tidak mampu menyelaminya. Makin ia ingin mengerti tentang makna hidup ini, makin dia menyadari bahwa terlampau dalam pengetahuan itu untuk ia selami. Satu pernyataan yang hampir serupa bukan dengan kalimat yang tadi, bahwa ternyata keinginan untuk belajar selalu harus disertai dengan keinginan untuk menyadari bahwa diri ini bukan siapa-siapa dan justru semakin tahu banyak hal, semakin harus menjadi rendah hati. Oleh karena itu di ayat 25, Pengkhotbah mengatakan sekalipun aku telah mengatakan di ayat 24, bahwa semakin aku ingin mengerti, semakin aku tak mampu menyelami hidup ini, tapi ia dengan tekun dan rendah hati terus belajar mencari jawaban atas seluruh pertanyaan dalam hidupnya. Dan ia mendapat kesimpulan. Ternyata kesimpulannya adalah dosa itu bukan hanya tentang berbuat salah, tetapi dosa adalah kebodohan. Artinya, seseorang juga bisa dikatakan adalah seorang berdosa
ketika ia malas belajar dan tidak punya keinginan yang besar untuk terus mengetahui, belajar, menggali makna yang memang tidak akan cukup kita gali setiap hari. Dan kejahatan adalah kenekatan untuk melakukan kebodohan itu. Bapak Ibu yang terkasih, kitab hikmat seperti ini justru menolong kita untuk semakin menyadari bahwa sebenarnya setiap pengalaman kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, entah suka atau duka, entah untung atau rugi, entah segala pengetahuan akademisi yang menjadi perjalanan hidup kita sekalipun, seharusnya membuat kita tahu bahwa kita tak akan pernah mampu menyelami hidup ini dan seluruh maknanya, bahwa kita justru semakin tahu bahwa dosa itu adalah tentang kemalasan. Semakin orang tidak ingin belajar berubah, semakin orang tidak mau mempunyai kemauan untuk terus mau belajar, maka itu juga bisa digolongkan sebagai sebuah dosa. Maka yang menjadi refleksi kita hari ini adalah, apakah saya dan saudara-saudara mengisi kehidupan ini dengan semangat seorang pembelajar yang rendah hati? Apakah dalam anugerah kehidupan kita hari ini, kita adalah seorang murid Kristus yang sungguh setiap hari menginginkan agar kita berubah dan diubah oleh segala hikmat dan pengetahuan yang Tuhan beri melalui firman-Nya dan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita? Biarlah kita tidak terjebak dalam dosa kebodohan dan kemalasan itu sendiri, sehingga kita ditemukan dan diakui oleh Tuhan sebagai seorang pembelajar yang justru semakin hari semakin mengakui bahwa kita ini tidak pernah tahu tentang apa-apa. Meskipun demikian, kita dengan tetap tekun untuk mencari segala hikmat yang tersembunyi untuk menunggu ditemukan di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Mari jadi pembelajar yang rendah hati, yang sungguh memanfaatkan segala pengalaman, segala waktu, segala kesempatan menjadi sumber pembelajaran kita untuk mengenali kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam semua proses pembelajaran yang Tuhan izinkan terjadi, kami mau mengakui bahwa kami ingin diajar dan menjadi pembelajar yang sejati. Biarlah Tuhan terus mendorong kami untuk semakin rendah hati, untuk semakin mempunyai hati yang mudah diubah, mudah dibentuk, bukannya hati yang sebaliknya. Justru makin tua, makin banyak pengalaman, hati kami makin keras, karakter kami makin keras. Justru makin banyak hal yang kami pelajari, karakter kami, prinsip hidup kami, hati kami justru makin mudah diubah oleh kebenaran sabda-Mu. Biarlah Tuhan terus memberikan kami hati yang mau sungguh-sungguh mencari semakin dalam makna kehidupan ini. Sekalipun tak mampu dan tak cukup kami gali dengan pikiran kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan menciptakan kami untuk menjadi seorang pembelajar yang rendah hati. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin.